Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi JNC dari Sekolah Online JNC. Nah, teman-teman semua, kali ini yang saya mau bagikan adalah tips bagaimana kita bisa menjadi penjual yang efektif. Artinya kita bisa berhasil menawarkan produk kita atau jasa kita kepada customer atau prospek kita. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru berikutnya. Nah, ada 3 hal nih teman-teman semua ya. Ada 3 hal yang membuat kita menjadi penjual yang efektif gitu. Yang pertama adalah jangan jadikan diri kita pengemis gitu ya. Apa maksudnya? Artinya kita memohon-mohon, meminta-minta supaya orang membeli produk kita, karena itu benar-benar nggak efektif ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan ini, apalagi misal teman-teman yang baru mulai masuk terjun di dunia marketing ya. Nah, ini jangan pernah dilakukan karena akan percuma gitu ya. Rata-rata tidak akan menimbulkan closing. Oke. Yang kedua adalah selalu berikan kesan pertama dan kesan terakhir yang memukau. Apa maksudnya? Ingat apa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita dilihat pertama kali nih oleh prospek kita. Itu kalau offline. Kalau online bagaimana? Bagaimana kita kecepatan ketika menjawab, bagaimana cara kita menjawab. Nah, itu juga akan diperhatikan ya. Misal kita jawab chat WA, orangnya nanyanya sekarang, jawabnya nanti berapa lama. Nah, itu orang udah menimbulkan nggak trust. Terus yang kedua, misal ketika pertama kali disapa kita nggak say hello dulu minimal, atau ice breaking ya, atau ngobrol singkat, ujung-ujungnya langsung nembak gitu ya. Nembak dikasih tahu ini rekeningnya dan lain-lain. Nah, ini kan juga menimbulkan juga efek mereka makin nggak ini membuat benteng gitu ya, nggak nyaman dengan kita. Jadi kesan tuh begitu penting. Kalau offline tuh kesannya itu harus benar-benar kita persiapkan mulai dari penampilan kita gitu. Nggak mungkin kita misalnya menawarkan sesuatu, misal produk kecantikan kitanya sendiri gitu ya, nggak merawat diri kita gitu ya. Kita menawarkan prospek bisnis nih miliaran gitu ya, tapi kita sendiri ke sana misalnya ke prospek pakaiannya ala kadarnya gitu ya, pakai sandal jepit gitu. Nah, itu benar-benar nggak bikin orang percaya dengan apa yang kita tawarkan. Jadi kesan pertama itu begitu penting. Mulai dari mana? Mulai dari cara, kalau offline cara ngetok pintu. Nah, itu benar-benar menimbulkan kesan ya. Biasanya ada yang nggak sabaran, rorok. Nah, itu orang udah di dalam, ini siapa sih gitu kan, udah mengganggu dari awal. Nah, itu diperhatikan mulai dari penampilan, misalnya yang pakai hijab. Nah, perhatikan kesesuaian antara hijab, antara baju gitu ya. Kalau misalnya seperti saya menawarkan umroh gitu kan, nggak mungkin kita berpakaian yang nggak syar'i misalnya. Nah, ini kan juga berpengaruh ya. Misal kita menawarkan peluang bisnis syariah miliaran gitu, bisnis syariah Renadeli ya kalau di bisnis kami gitu. Nah, itu juga diperhatikan mulai dari cara berpakaian gitu ya, itu yang elegan tapi nggak perlu mewah gitu ya, elegan tapi terkesan, itu impression pertama itu udah wah gitu ya, itu penting. Terus kalau misalnya dari penampilan sudah ya, cara duduk kita, itu misal kita mau izin ke instansi atau apa gitu, itu kan bisa bertemu dengan orang, cara kita berjabat tangan, cara kita
izin. Nah kalau offline panjang ya, lebih kompleks gitu ya. Kalau cara kita duduk gitu itu harus diperhatikan. Kemudian cara kita bicara yang santun, yang ramah gitu, nggak melulu menjelaskan, pinter ngomong panjang lebar jelasin sampai orang nggak sempet ini gitu ya, nggak sempet menelaah gitu, orang lama-lama akan bosen. Nah ini harus diperhatikan kesan pertama. Kalau online sih lebih simple ya, chat itu harus, intinya kalau online chatnya harus dibalas cepat, kesan pertamanya. Terus dari postingan kita juga harus postingan yang menggambarkan diri kita gitu ya, diri kita yang terbaik gitu, nggak gampang ngeluh dan lain sebagainya, profil kita. Nah kayak gitu ya, jadi benar-benar kesan pertama itu benar-benar membuat orang akan impress ke kita. Contoh kayak saya, ada orang chat tanya produk gitu ya, produk kita ada namanya Red Coffee ya, produk untuk stamina, kopi merah gitu. Nah ketika ada yang chat pertama, saya selalu tanyakan tuh, mereka rata-rata tanya harga, tapi saya nggak selalu menjawab langsung harga. Saya tanya, maaf dengan siapa, di mana, ada yang bisa saya bantu, kebutuhannya untuk apa, untuk terapi kesehatan kah, atau untuk stamina. Kemudian boleh saya kirimkan gambar-gambar, itu dalam bentuk chat ya. Terus kasih emoticon kalau chat itu, karena berpengaruh ya. Kadang kita ngomongnya santai gitu ya, tapi orang sana dikiranya kita ngegas gitu karena chat kan. Jadi harus disesuaikan dengan emotikonnya. Nah kayak gitu ya teman-teman, itu kesan pertama. Nah kesan terakhir juga perlu, closing nggak closing, kita harus tetap memberikan kesan terakhir itu yang terbaik. Jadi misal orangnya masih mikir ya, nih, kita bisa bilang, ya bapak, ya ibu, ya bunda gitu, nggak apa-apa, dipikir dulu gitu, boleh kayak gitu. Atau bisa ada yang bisa saya bantu, kenapa, butuh pertimbangan lagi gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga misalnya penutupnya, misalnya orangnya tetap mau, misalnya nanti ya saya kabari, nah gitu langsung responnya, siap gitu ya, siap, saya doakan, ayah bunda sehat ya, kayak gitu. Jadi kesan terakhirnya itu kita baik gitu, meskipun orangnya nggak closing, kita baik, kita tetap mendoakan. Insya Allah nanti ketika orangnya suatu saat dia memang mungkin belum closing karena kendala dana, ketika ada dana mereka akan hubungi kita lagi, mereka tidak akan menghubungi yang lain gitu teman-teman. Terus berikutnya, setelah yang pertama apa tadi, jangan mengemis. Yang kedua adalah kesan pertama, perhatikan kesan pertama dan kesan terakhir. Yang ketiga adalah teman-teman pastikan natural itu artinya cerita saja ya, makanya tidak ada rumus menjual paling mudah selain cerita. Itu adalah cara alami gitu ya. Alhamdulillah kenapa saya bisa lebih mudah menjual produk Asia Pro gitu ya, propolis Asia Pro, propolis habatus sauda, karena memang saya sudah pakai untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak gitu ya. Itu ngerasa banget. Alhamdulillah saat ini udah nggak pernah ke dokter, dikit-dikit batuk pilek, panas, antibiotik, enggak. Saya ganti dengan propolis sama penurun panas biasa, generik biasa. Itu alhamdulillah nggak sampai 3 hari udah sembuh gitu ya. Kayak amandel, radang tenggorokan itu kan anak-anak kecil udah biasa ya. Nah itu alhamdulillah dengan produk-produk herbal kita itu alhamdulillah sudah bisa teratasi. Nah itu saya ceritakan, ada ketemu temen gitu ya, chat WA, misalnya chat WA mama-mama temen sekolah gitu, ditanya putra-putrinya pakai vitamin apa di masa sekarang gitu teman-teman. Nah ketika teman-teman udah bisa tuh, udah tahu, oh saya vitaminnya biasa pakai ini, oh sudah tahu kah vitamin yang ini gitu, ini alhamdulillah saya pakai, anak saya cerita aja natural, insya Allah orang akan mudah menerima daripada kita lebih
menjual secara langsung atau hard selling. Jadi bercerita itu sebenarnya disebut dengan soft selling. Jadi kita menjual tanpa nyadar bahwa diri kita sebenarnya yang jual gitu. Orang nggak ngelihat kok diri kita yang jual karena kita tulus bercerita gitu ya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. 3 hal menjadi penjual yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah, salam miliarder, sukses, sehat, gaya berkah. Allahu Akbar.